Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk pertemuan di mata kuliah biokimia ini, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pengantar untuk ilmu biokimia. Ya, baiklah, kita masuk di pengertian biokimia. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa biokimia itu berasal dari bahasa Latin. Yang pertama bios yang berarti hidup atau hayati, kemudian kimios yang berarti kimia atau senyawa organik. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa biokimia merupakan ilmu yang mempelajari segala bentuk perubahan molekul atau perubahan struktur kimia dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di sini ada yang saya warnai merah. Ini berarti bahwa jika reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup itu normal, otomatis dampaknya ke makhluk hidup itu akan tubuh makhluk hidup itu akan sehat. Nah, sebaliknya kalau misalkan reaksi kimia atau struktur kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup itu mengalami abnormalitas itu, maka bisa menyebabkan berbagai macam penyakit pada tubuh makhluk hidup. Apa sih pentingnya kita mempelajari biokimia? Nah, dari segi atau di bidang farmasi itu sendiri, ilmu kimia ini sangat-sangat memberikan manfaat, di mana dengan adanya biokimia ini sehingga penemuan terhadap berbagai macam obat-obatan atau vaksin itu banyak ditemukan. Kemudian selain itu juga pengobatan terhadap berbagai macam penyakit, kemudian contohnya saja penyakit misalkan diabetes mellitus. Nah, dari ilmu biokimia inilah yang sehingga ditemukan adanya produksi insulin untuk manusia yang bisa diambil dari hewan, kemudian ditemukannya juga antibiotik. Jadi kalau kita berbicara masalah biokimia, memang ini sangat penting di bidang kita sebagai farmasis. Selain itu juga, selain di bidang farmasi, biokimia juga ini bermanfaat di bidang-bidang lainnya seperti pertanian, peternakan, bagian pangan ya. Oke, kita masuk di karakteristik makhluk hidup. Nah, di sini karakteristik makhluk hidup yang paling utama yaitu adalah mampu bereplikasi. Nah, inilah karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Kalau makhluk hidup itu mampu bereproduksi atau mampu berkembang biak. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik makhluk hidup yang lainnya. Ini ada 5 poin di sini. Yang pertama itu makhluk hidup tersusun atas sel, kemudian makhluk hidup mengalami pertumbuhan atau perkembangan, kemudian yang ketiga makhluk hidup itu melakukan metabolisme, kemudian yang keempat memberikan respon terhadap rangsangan, kemudian yang kelima itu kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama, yaitu makhluk hidup tersusun atas sel. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel. Sel itu merupakan unit terkecil penyusun dari makhluk hidup. Kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, yang jelas ya bahwa setiap sel itu pada tubuh makhluk hidup itu mengalami namanya perkembangan, di mana pertumbuhan menyebabkan ukuran sel itu menjadi semakin besar sehingga jumlah selnya juga akan semakin bertambah. Pertambahan tinggi ataupun pertambahan berat suatu organisme merupakan tanda makhluk hidup tersebut tumbuh ya. Kemudian selain bertumbuh, sel-sel makhluk hidup juga mengalami yang namanya perkembangan. Perkembangan ini bisa meliputi perubahan sel menjadi bentuk yang berbeda sehingga dapat menjalankan fungsi tertentu. Misalkan sel berubah menjadi jaringan. Kemudian masuk ke makhluk hidup melakukan metabolisme. Nah, pada tubuh makhluk hidup
terjadi berbagai deretan reaksi pembentukan maupun penguraian senyawa-senyawa yang dikenal sebagai metabolisme. Nanti kita bahas lebih jauh mengenai dasar dari metabolisme itu sendiri. Kemudian memberikan respon terhadap rangsangan. Ya, setiap makhluk hidup itu pasti sensitif terhadap rangsangan, baik yang berasal dari luar maupun dari luar tubuh. Misalkan saja kalau misalkan dari luar kita cium bau sedikit saja, indera bawah pembau kita akan atau penciuman kita akan merasakan hal tersebut. Kemudian kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Ya, kemampuan adaptasi membuat makhluk hidup itu dapat bertahan meskipun pada keadaan lingkungan yang senantiasa berubah-berubah. Oke, sebelum masuk ke molekul-molekul makhluk hidup, kita kembali dulu ke pelajaran di fisiologi dan anatomi, bahwa makhluk hidup itu tersusun dari sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian terbentuklah satu organisme. Nah, kita masuk di sel. Sel itu seperti yang kalian ketahui merupakan unit atau struktural fungsional penyusun dari makhluk hidup yang paling kecil, yang merupakan dasar dari kehidupan suatu makhluk hidup, di mana semua fungsi kehidupan diatur oleh sel, ya. Kemudian dari sel nanti ini akan terbentuk yang namanya jaringan. Jaringan ini terbentuk dari kumpulan beberapa sel yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Nah, dari jaringan nanti ini terbentuklah yang namanya organ. Misalkan organ jantung, kemudian hati, dan lain-lain ya. Kemudian dari organ nanti ini terbentuk yang namanya sistem organ pencernaan, sistem organ respirasi, ekskresi, dan lain-lain. Nah, dari kumpulan nanti ini, sistem organ ini terbentuklah yang namanya organisme atau makhluk hidup. Ini penting kita ketahui karena nanti molekul-molekul penyusun makhluk hidup itu ada di sel. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke molekul-molekul penyusun makhluk hidup, terlebih dahulu kita bahas apa sebenarnya itu sel. Sel merupakan unit terkecil dari penyusun makhluk hidup, di mana sel ini nanti akan dibagi berdasarkan jumlah selnya, kemudian berdasarkan juga dari ada tidaknya membran sel. Kemudian yang pertama kita bahas di sini adalah berdasarkan jumlah selnya itu sel dibagi menjadi dua, yaitu monoseluler dengan multiseluler. Dari bahasanya saja, monoseluler berarti itu mono itu berarti satu ya, berarti dia monoseluler itu adalah bersel satu. Kemudian multiseluler, multi itu banyak ya, berarti menunjukkan banyak sel. Nah, contohnya ini kalian bisa lihat kalau misalkan untuk monoseluler itu contohnya seperti bakteri. Kemudian kalau untuk yang multiseluler itu contohnya tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Selanjutnya, sel berdasarkan membran inti. Nah, berdasarkan membran inti ini juga sel dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dengan sel eukariotik. Nah, prokariotik ini merupakan sel yang tidak memiliki yang namanya membran inti, dan untuk prokariotik ini memiliki struktur yang lebih sederhana, dan biasanya contohnya seperti bakteri, dan dia juga itu kebanyakan selnya uniseluler atau biasa disebut monoseluler. Kemudian yang kedua, sel eukariotik atau memiliki membran inti. Kalau dibandingkan dengan prokariotik, ini strukturnya eukariotik itu jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan prokariotik. Kebanyakan multiseluler, dan ada juga yang uniseluler untuk di eukariotik ini. Contohnya itu bisa kalian lihat pada tumbuhan, kemudian jamur, dan lain-lain. Oke, di slide ini kita bisa melihat bagian-bagian dari
penyusun sel. Nah, di sini ada yang namanya retikulum endoplasmik, kemudian ribosom, kemudian mitokondria, nukleus, lisosom, badan Golgi, dan lain-lain. Di sini dijelaskan bahwa untuk endoplasmik retikulum atau retikulum endoplasmik itu berfungsi untuk memodifikasi protein dan sintesis dan transport protein di dalam sel. Selain itu juga retikulum endoplasmik ini berfungsi untuk menyalurkan substans atau bahan genetik antara inti sel atau antara sel itu sendiri. Kemudian dijelaskan juga di sini ribosom itu berfungsi untuk translate mRNA pada ikatan polipeptida. Kemudian di nukleus ini hanya ada pada sel eukariotik atau sel yang memiliki inti sel ya. Ini berfungsi untuk menghasilkan materi-materi genetik di dalam sel. Kemudian di mitokondria, pada mitokondria ini dia berfungsi untuk menghasilkan manufacturing adenine triphosphate atau yang biasa disebut dengan ATP. ATP ini berfungsi untuk digunakan makhluk hidup sebagai energi. Baiklah, kita masuk ke molekul penyusun sel. Molekul penyusun sel itu terdiri dari karbohidrat, protein, air, lipid, dan asam nukleat. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal bahwa makhluk hidup itu tersusun dari sel atau unit terkecilnya adalah sel. Tanpa sel ini makhluk hidup tidak bisa terbentuk ya. Kita masuk dulu di poin pertama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Sekitar kira-kira 80% dari kalori yang didapat tubuh itu merupakan atau bersumber dari karbohidrat itu sendiri ya. Fungsi dari karbohidrat ini selain sebagai sumber energi, dia juga menyimpan atau menyediakan energi. Nah, ini energi itu mungkin disimpan dalam bentuk glikogen ya, nanti akan dipecah menjadi energi. Kemudian selanjutnya adalah selain menyediakan energi dan sumber energi, karbohidrat juga itu berfungsi mengatur metabolisme lemak dan protein. Kemudian kita masuk ke poin kedua. Poin kedua itu adalah protein. Protein ini merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian dari sel. Maksudnya di sini dari satu sel itu separuhnya adalah protein. Jadi bisa dikatakan pembentuk dari sel ini separuhnya adalah protein itu sendiri. Nah, protein ini merupakan zat makanan yang mengandung nitrogen yang terdiri dari rantai asam amino yang mana dihubungkan oleh yang namanya ikatan peptida. Fungsi dari protein ini selain sebagai katalisator, dia juga sebagai transport dan sebagai pelindung. Katalisator itu berarti dia mempercepat ataupun juga bisa memperlambat jalannya reaksi kimia yang terjadi di tubuh makhluk hidup. Selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu air. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, yang merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Ya, tanpa air ini kita makhluk hidup ini mungkin tidak bisa hidup ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam tubuh kita sendiri itu sekitar 60-70% dari berat badan itu adalah air. Nah, air ini sangat penting bagi organ-organ dalam tubuh kita untuk menjalankan aktivitasnya atau fungsinya masing-masing. Kemudian masuk di lipid. Lipid itu merupakan senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Nah, biasanya ini kalau kita mau melarutkan lemak itu biasanya kita larutkan, kalau di lab itu kita menggunakan pelarut organik yang pelarut organik seperti kloroform, ether, dan lain-lain. Kemudian fungsi dari lipid atau lemak ini yaitu sebagai sumber energi untuk metabolisme tubuh, dengan kata lain sebagai bahan bakar untuk memberikan energi kepada sel-sel tubuh.
Kemudian yang terakhir itu asam nukleat. Asam nukleat merupakan salah satu senyawa pembentuk sel dalam jaringan. Asam nukleat ini dia dibagi menjadi dua, yaitu DNA dan RNA. Peran asam nukleat ini sangat penting ya dalam biosintesis protein itu sendiri. Bagaimana cara asam nukleat ini bekerja, yaitu dengan cara menyimpan dan mentransfer genetik, kemudian menerjemahkan informasi-informasi genetik secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Jadi kalau misalkan asam nukleat ini salah membaca atau salah mentransfer salah satu saja dari jenis informasi genetik, maka itu akan menimbulkan abnormal pada sel. Oke, tadi kita sudah membahas tentang sel, kita masuk ke jaringan sekarang ya. Tadi itu sel merupakan unit terkecil dari penyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian dari kumpulan beberapa sel ini akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, ada beberapa jaringan dasar penyusun dari makhluk hidup, dan ini juga sebenarnya sudah kita pelajari di anatomi fisiologi manusia ya, dimana jaringan dasar dari makhluk hidup itu terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Di sini bisa kalian lihat bahwa fungsi utama dari jaringan epitel itu adalah sebagai pelapis organ bagian dalam, sebagai pelindung ya. Kemudian jaringan ikat fungsinya yaitu menyatukan berbagai jenis bagian dalam tubuh. Ini contohnya parenkim yang bisa sebagai penyatu setiap organ. Kemudian jaringan otot ini berfungsi untuk supaya makhluk hidup itu mempunyai kemampuan dalam berkontraksi. Kemudian jaringan saraf ini sel saraf merupakan sel utama yang mampu menjalankan fungsi utama saraf, yakni penghantaran impuls. Sekarang kita masuk di metabolisme. Tadi di karakteristik makhluk hidup itu, salah satu karakteristiknya yaitu makhluk hidup itu mampu melakukan yang namanya metabolisme. Nah, di sini lebih jelas dibahas mengenai apa sebenarnya itu metabolisme. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa metabolisme itu dia berasal dari bahasa Yunani metabolismos, yang berarti perubahan. Jadi metabolisme itu sendiri merupakan suatu proses dalam tubuh yang mana pada proses ini zat gizi atau senyawa ini bisa diubah menjadi sumber energi. Atau dengan kata lain, metabolisme merupakan reaksi di dalam sel yang nanti akan dikatalisis oleh enzim. Nah, proses metabolisme ini sangat terintegrasi dan terkoordinasi. Contohnya saja misalkan kita pada saat berolahraga dan tidak berolahraga. Pada saat berolahraga otomatis tubuh akan mengirimkan sinyal, saraf kita akan mengirimkan sinyal untuk memproduksi atau meningkatkan metabolisme tubuh untuk menghasilkan energi. Kalau misalkan lain halnya misalkan kita dalam keadaan tidak berolahraga, otomatis tubuh akan menyesuaikan metabolisme yang akan terjadi. Kemudian metabolisme ini dibagi menjadi dua, ada yang namanya katabolisme, ada juga yang namanya anabolisme. Katabolisme ini merupakan proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks ke senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh organisme dalam beraktivitas. Ya, sedangkan anabolisme itu adalah proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul kompleks. Berarti ini kebalikan dari katabolisme. Kalau katabolisme tadi dia penguraian atau pemecahan, anabolisme ini dia menyusun kembali menjadi senyawa yang lebih kompleks. Oke, ini adalah bagian dari pembagian dari metabolisme. Seperti tadi dari awal saya jelaskan bahwa metabolisme itu terbagi menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme. Nah, pada prosesnya ini, anabolisme itu dalam prosesnya itu dia memerlukan energi. Contohnya saja misalkan fotosintesis. Fotosintesis ini dalam prosesnya itu dia memerlukan cahaya ya. Kemudian kalau misalkan kemosintesis itu juga dalam
prosesnya itu membutuhkan atau memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Nah, kita lihat di katabolisme, ternyata di katabolisme itu kebalikan dari anabolisme tadi ya. Anabolisme dia memerlukan energi dalam prosesnya, sedangkan katabolisme ini justru dia melepaskan energi. Contohnya itu bisa kita lihat dalam proses respirasi. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar pada slide ini ya, anabolisme dengan katabolisme. Nah, di sini di anabolisme itu kita lihat dari molekul kecil dengan adanya bantuan cahaya itu atau energi itu dia akan berubah menjadi molekul yang lebih besar atau lebih kompleks. Nah, bisa kalian lihat reaksi kimianya yang terjadi di bawah, contohnya yaitu proses fotosintesis di mana air ditambah dengan karbon dioksida ini dengan adanya bantuan cahaya matahari itu dia dapat membentuk yang namanya C6H12O6 atau glukosa dan oksigen. Kemudian kita lihat di sebelah kanan katabolisme. Katabolisme tadi dari molekul yang lebih besar itu dia akan melepaskan energi dan akan terurai menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Ya, contohnya fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Di mana di fermentasi alkohol yang kita lihat ini di mana glukosa ini akan terurai menjadi etanol dan energi. Itu 2 ATP. Kemudian di fermentasi asam laktat kalian lihat C6H12O6 atau glukosa ini ketika difermentasikan akan terurai menjadi asam laktat dan menghasilkan juga 2 ATP atau energi. Ya, yang terakhir ini adalah tugas kalian, silakan dikerjakan dan nanti dikumpul di kelas. Untuk literaturnya minimal 2 literatur ya, dicantumkan nama literaturnya di akhir jawaban. Untuk materi pengantar biokimia cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.